Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, wa tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Segenap keluarga besar SMPN 2 Kadugede yang kami hormati dan kami banggakan, asadakumullah fid darain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan suatu ibadah kalau tidak ada hikmah dan tujuan untuk melatih serta mendidik umat manusia sebagaimana fitrahnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama banyak sekali yang memunculkan tentang hikmah ibadah puasa. Tetapi yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwa puasa itu adalah untuk menjadikan orang beriman supaya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kemudian di antara hikmah puasa menurut para ulama yang pertama adalah sebagai ibadah. Perintah Allah sebaiknya kita terima dengan senang hati dan terlebih dahulu kita yakini sebagai ibadah. Lalu kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taati. Sehingga jangan banyak bertanya, apalagi mencari-cari alasan untuk menghindar. Bahkan berdebat seperti orang-orang Bani Israel. Setelah diyakini, baru berusaha untuk mencari tahu apa di balik perintah atau larangan tersebut. Kemudian agar lebih tahu jawaban kepastiannya, maka kita harus paham 3 pertanyaan. Yang pertama, apa itu? Kemudian yang kedua, untuk apa? Dan yang ketiga, bagaimana? Ya. Sebab kadang-kadang ibadah itu ada yang belum bisa dinalar dengan akal. Di samping itu, ibadah juga bisa digunakan dengan sebagai tolak ukur. Sampai di mana sih ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka penghambaan atau ibadah manusia kepada Allah dan penyerahan total atas perintah Allah itu dan hukum-hukumnya tentunya adalah tujuan utama dari ibadah. Maka lebih dari itu, ibadah dan penyerahan atau tunduk kepada Allah merupakan asas dan tumpuan hikmah diciptakannya manusia. Kemudian hikmah yang kedua dari ibadah puasa adalah sebagai pendidikan jiwa. Hikmah kedua ini maksudnya adalah mendidik jiwa, ya, dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik, ya. Maka puasa ini melatih dan mendidik kekuatan kemauan dan kekuatan kehendak, menjadikan manusia yang mampu mengendalikan nafsu. Ia tidak bakal menjadi budak dari nafsu, melainkan ia justru yang akan menyetir nafsunya sehingga menjadi teratur dan terarah. Maka dengan puasa, jiwa akan menjadi selalu berjalan di atas rel dan garis-garis petunjuk syar'i atau huda syar'i. Kemudian berjalan dengan nur cahaya ilahi dan tentunya dibarengi dengan akal yang jernih dan sehat. Kemudian hikmah yang ketiga yakni timbulnya rasa kasih sayang dan rendah hati.
Puasa bisa menjadikan manusia lembut hatinya, indah jiwanya, kemudian menggerakkan sendi-sendi keimanan. Bahkan puasa itu bukan semata sebagai penghalang makan dan minum, tetapi ia adalah nur yang memancarkan kekuatan rohani seseorang, supaya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, yang dengan istilah empati, sehingga mau mengulurkan tangan untuk membantu, membendung tetesan air mata orang yang mungkin merasakan sengsara misalnya. Nah, ini akan timbul rasa kasih sayang. Ya, ini hikmah dari puasa yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu menanamkan rasa cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika di tempat ramai atau mungkin ketika di tempat yang sepi. Karena puasa tidak bisa dilihat dan dibuktikan oleh orang lain, berbeda dengan ibadah yang lain. Nah, ini diantara hikmah ibadah puasa, sehingga kita dalam melaksanakan puasa ini juga harus bertujuan untuk mendapatkan hikmah-hikmah itu sendiri, sehingga kita lebih memotivasi diri lagi untuk lebih sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sami'na wa ta'na tadi. Itu saja barangkali untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.